Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa habibi rabbil alamin wa ala ashabil akramin wa ahli baiti tahirin wa azwajit tahirati ummatil mu'minin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair, Rabbana asrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullah wa adama nafa'a bi ulumi wa barakatihi wa nafa'atihi wa madatihi wa kurmatihi darini amin. Kita kembali di kitab Fathul Mu'in Syarah Ihanatul Talibin dengan Syarah Ihanatul Talibin tentang ulasan bahasanya tidak boleh berjamaah dengan seseorang yang ada kemungkinan dia juga makmum. Wa kharaja bi muqtadin, terkecuali dengan bahasa muqtadin, seseorang yang sedang mengikut, man oleh seseorang, inqata'at qudwatuhu, yang sudah terhenti, yang sudah terputus mengikutnya. Jadi makna tidak boleh berjamaah dengan orang yang ada kemungkinan dia adalah berjamaah, yang ada kemungkinan dia adalah makmum, maka terkecualilah dengannya, yaitu seseorang yang tadinya makmum sekarang sudah terputus hubungan kedua-nya dengan imamnya. Mana contoh? Ka'an sallamal imamu, seperti bahwa telah salam oleh imam. Faqama masbukun, lalu berdirilah seorang masbuk. Faqtada bihi akharu, lalu mengikut dengannya masbuk oleh orang lain. Sahhat, niscaya sah ia salat. Sah ia salat. Kenapa sah salatnya? Karena dia mengikut dengan orang yang sudah terputus berjamaahnya dengan salamnya imam. Atau contohnya begini, qama masbukun, telah berdiri beberapa orang masbuk, satu saf misalnya, 10 orang misalnya. Faqtada ba'duhum bi ba'din, lalu berjamaahlah sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Sahhat aidan, sah ia berjamaah juga. Sah ia berjamaah juga menurut pendapat muhtamad, akan tetapi ma'al karahati, hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Titik. Nah, seharusnya kita berhenti di situ kemarin. Wala qudwatu qari'in bi ummiyin, di atas kepada wala qudwata. Berarti wala qudwata. Ada kalimat wala yasihu? Ada kalimat wala yasihu kan? Ada. Berarti wala tasihu, wala yasihu. Wala yasihu qudwatu qari'in bi ummiyin, tidak sah berjamaah seorang yang qari
Qori di sini bukan berarti dia pandai tilawah, bukan peserta MTQ, tapi maksud qori di sini orang yang bacaan Al-Qur'annya bagus. Tidak boleh menjadi makmum kepada ummiyin. Apa itu ummiyin? May yakhullu bil Fatihati. Seseorang yang mencederai dengan surah Fatihah. Itu ummi. Dia tidak pandai baca surah Al-Fatihah. Atau ba'dihah, sebahagiannya Al-Fatihah. Sebagiannya Al-Fatihah, satu ayat dia tidak pandai baca. Walau biharfim minha, walaupun satu huruf darinya Al-Fatihah. Semua huruf-huruf yang lain fasih. Nah, tapi nyampe di huruf ain, itu nggak bisa dia baca a, itu nggak bisa dia ucapkan. Itu saja nggak bisa. Tetap namanya ummi. Kenapa orang yang tidak pandai baca Quran itu disebut dengan ummi? Padahal mana ummi itu adalah ibu, ummun ibu, ummiyun pakai dia nisbah, orang yang dinisbahkan kepada ibunya, orang yang masih tidur di bawah ketiak ibu. Berarti cara bacanya, ilmunya masih sama dengan anak-anak, maka disebutlah ummi. Mana ummi secara umum adalah orang yang tidak pandai tulis baca. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi. Nabi itu diberi sifat dengan ummi. Kenapa diberi sifat dengan ummi? Karena Nabi tidak pandai tulis baca. Tidak pandainya tulis baca bagi Nabi itu sebuah mukjizat. Itu sebuah dalil yang kuat bahasanya Quran bukan karangan Nabi. Itu gunanya. Oh, itu Quran itu karangan Muhammad. Muhammad aja nggak pandai tulis baca. Jadi ketidakpandaian Nabi dalam tulis baca itu memperkokoh kebenaran Al-Quran. Itu hikmahnya. Nah, kalau kita nggak pandai tulis baca, itu nggak ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Nggak pandai tulis baca. Akhirnya dia beli susu, betul? Kecap, nampak gambar bangau gitu, haram katanya. Kemudian ada cat kambing, itu yang dibeli. Kambingnya halal, bawa ke rumah minum teler deh. Ternyata cat kambing itu minuman keras. Kecap bangau itu yang halal, karena dia ada gambar saja. Itu nggak ada hikmahnya kan? Nah, itu asal usul kata ummi. Kenapa orang nggak pandai tulis baca disebut dengan ummi? Karena ilmu pengetahuannya masih seperti anak-anak yang belum lepas dari ibunya. Itu asal bahasanya saja. Bi'ayyajaza bil kulliyati, dengan bahwa dia tidak mampu secara keseluruhan. Baca Fatihah, saya nggak hafal, saya nggak bisa baca. Atau an ikhrajihi an makhrajihi, tidak mampu dari mengeluarkannya huruf dari makhrajnya huruf. Mengeluarkannya huruf dari makhrajnya huruf. Jim,
jim, makhraj jim jadi za, makhraj za jadi jim. Itu Bogor, Medan kan, Bogor. Kalau ain jadi nga, itu Jawa. Padang biasanya pa, dia gak pada baca fa, tapi pa. Saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun. Jadi dawbat, nah itulah keistimewaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling fushah dalam menuturkan huruf dad. Karena Nabi orang paling fushah, maka huruf itulah yang paling dipersengketakan dalam ahli tajwid. Nah, sehingga kita dengar kadang-kadang aliran dad itu jadi dha. Walallallin, baca dha pada itu. Nah, itu manhajnya, manhaj salaf. Jika dad pakai dad tukang balon, maghdub. Coba Rifki baca dah. Pasti. Wa illam au an asli syadidatin au asli tasdidatin, atau dia tidak mampu dari asal tasdidah. Tasdid apa dia baca? Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya. Itu enggak pandai baca tasdid. Itu juga disebut dengan ummi. Wa illam yumkinhu ta'allumu, walaupun tidak memungkinkan akannya untuk belajar, gak mungkin dia menambah ilmunya lagi, tetap tidak sah dia menjadi imam. Wala alima bihalih, walaupun dia tidak tahu dengan keadaannya, walaupun dia tidak tahu dengan keadaannya. Ini yang sangat kita sayangkan, kalau sampai kita tidak tahu dengan keadaan kita. Maka dalam sebuah hadis dikatakan, rahimallahu ra'an alima arafa qadra nafsi. Allah merahmati orang yang mengetahui kapasitas dirinya. Allah rahmati imam, dia pantang mundur saja rumusnya, asal ada yang suruh jangan, keputusan musyawarah taati. Khatib bentarnya siap, keputusan amir siap. Nah, ini dari khatib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada salah dan janggal. Tolong diingatkan yang saya hormati Pak Pengurus, protokol yang telah bersedia nanti saya jadi khatib. Bingung orang di bawah itu, kamu ceramah atau jadi khatib? Ada penghormatan di situ. Kata dia, saya siap aja menjalankan keputusan musyawarah. Sami'na wa ta'na. Bisa benar itu? Gak bisa. Harus alima qadra nafsi,
tahu kapasitasnya, mampu atau enggak menjalankannya. Pemampu bilang enggak mampu, ya bilang mampu. Nah, li'annahu la yasluhu li tahammulil qiraati an. Kenapa si ummi tidak bisa menjadi imam kepada qari? Karena sesungguhnya ummi tidak pantas, tidak cocok untuk memikul qiraat darinya qari. Lau adrakahu raki'an, jikalau si qari mendapati si ummi dalam keadaan ruku'. Ketika kita bergabung dengan sholat jamaah, kita dapati imam kita sedang ruku', kita takbiratul ihram dan langsung ruku'. Al-Fatihah kita siapa yang menanggung? Si imam. Nah, kalau imamnya ummi, maka imam yang ummi tidak mungkin menanggung qiraah si makmum masbuk yang qari. Tidak mungkin menanggung. Kenapa tidak mungkin? Karena kemampuan yang membaca Al-Fatihah itu tidak seperti kemampuan si qari. Wa yasihul iktida'u biman yajuzu kaunuhu ummiyan. Sah berjamaah dengan seseorang yang bisa saja keadaannya itu ummi. Sah berjamaah dengan seseorang yajuzu yang boleh, maksud boleh itu yang bisa saja keadaannya itu ummi. Nah, kita lihat tampang dia ini, tampang ummi. Tapi kita nggak yakin dia itu ummi. Tapi kayaknya dia ummi, kecuali idza lam yajhar fi jahriyatin, apabila dia tidak menjaharkan pada sholat jahar, maka wajib akannya seseorang memufaraqahnya orang tersebut. Mufaraqah artinya memisahkan diri dengan orang tersebut. Nah, kita lihat cara dia pakai sarung itu ummi kayaknya. Saya nggak pandai kira. Cara dia megang mic pun nampak dia ummi. Waktu ngomong tadi pun nampak dia ummi. Tapi takbirnya bagus. Takbir dan ihramnya bagus. Betul maksudnya. Ternyata sholat itu sholat zuhur dan asar. Nggak terbukti dia itu ummi, tapi ada kemungkinan ummi. Bagaimana nasib sholat kita? Bagaimana hukum jamaah sholat kita? Sah saja, kecuali kalau itu sholat maghrib. Takbir dia, Allahu Akbar, kita pun takbir juga. Kita baca doa iftitah, dia baca doa iftitah. Tunggu baca Fatihah, enggak baca Fatihah, diam aja lama. Nah, itu kita wajib mufaraqah. Kenapa? Karena dia tidak menjaharkan pada sholat jahar. Zon yang kita katakan tadi, dia ada bisa saja seorang yang ummi, lalu terbukti ketika mimpin sholat pada sholat jahar dia tidak jaharkan, pada saat itu kita wajib mufaraqah. Tapi kalau itu sholat sir, kita tidak perlu mufaraqah. Titik. Fa in istamarra jahilan hatta sallama, maka jika berkelanjutan ia seseorang jahilan hal keadaan dia tidak tahu. Apa yang dia nggak tahu? Hal keadaan dia nggak tahu. Apa yang dia nggak tahu? Keadaan imamnya itu ummi atau bukan. Hatta sallama, sehingga imamnya itu salam. Ketika salam baru ketahuan imamnya itu ummi.
wajib akannya si makmum oleh mengulangi sholat. Ini sholat zuhur nih, Allahu Akbar. Nah, kayak nggak umi nih. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Gak ada kedengaran. Huruf sin bagus, huruf ain bagus, huruf lam bagus. Apa lagi? Allahu Akbar bagus. Tapi pas salam, Assalamualaikum warahmatullah. Baru ketahuan dia umi. Di huruf kafnya aman. Ya. Allahu Akbar kan huruf kafnya. Mana contohnya? Sami Allahu liman hamidah, itu ada huruf sin di situ. Huruf lam sudah, takbir sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, enggak ada sebelumnya. Susah buat contohnya. Yang jelas ketika sudah salam, baru ketahuan imam kita itu umi. Selesai sholat dia pimpin zikir, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Di zikirnya baru ketahuan. Nah, saat itu kita wajib ulang sholat. Nah, wajib mengulangi sholat malam yatabayyan annahu qari, selama tidak terbukti sesungguhnya imam itu qari. Kalau berkelanjutan ketidaktahuan kita sampai salam kita tetap nggak tahu itu imam qari-kah atau umi-kah, maka kita wajib mengulangi sholat selama nggak terbukti dia itu qari. Tapi kalau terbukti dia qari, maka kita tidak wajib ulang sholat. Ternyata tadi kita salahkan dia, tadi kita berprasangka kepadanya dia itu umi, ternyata dia pakai qiraat lain. Nah, sehingga kita menganggap dia adalah umi, ternyata ahli qiraat yang 7. Nah, tadi bacaan-bacaan itu pakai qiraat lain ternyata. Nah, wa mahallu adami sihatil iktida'i bil ummi illam yastawil imamu wal ma'mumu fil harfil ma'juzi'an. Tempat tidak sah mengikut dengan ummi, tempat tidak sah mengikut dengan ummi jika tidak sama antara imam dan makmum di segi huruf yang tidak mampu tersebut, huruf yang ma'juz'an, huruf yang tidak disanggupi tersebut. Kalau sama nggak ada masalah. Nah, nggak ada masalah. Imam Bogor, makmum Bogor, nggak ada masalah. Imam Jawa, makmum Jawa, sama-sama ngalamin, nggak dapat tahu sholatnya, sah saja, betul-betul persis samanya. Nah, siapa nggak pandai baca sa, dia baca ta. Bismillahirrahmanirrahim. Imamnya juga sama. Bismillahirrahmanirrahim. Satu kampung begitu baca saya.
makan bis, bibit. Nanti ke rumah saya kita makan nasi. Pisang juga banyak di rumah saya. Ada pisang putu, ada pisang mudo, ada goreng pisang. Kampung saya juga di pisang situ. Sekampung tuh baca pisang, maka sah berjamaahnya. Nggak ada yang salah. Kenapa? Karena antara imam dan makmum sama-sama ummi di huruf yang sama. Tapi kalau sekiranya satu bacaannya adalah pisang, yang satu lagi ngalamin, itu nggak boleh berimam itu. Nggak boleh jadi imam satupun di antara mereka. Pisang nggak boleh jadi imam, ngalamin pun nggak boleh jadi imam. Bukan kita sama-sama punya kekurangan. Kamu kekurangan huruf sin, saya kekurangan huruf ain. Tapi tetap tidak boleh. Lihat bahasanya, yastawil imam wal ma'mum fil harf bi an ahsanahul ma'mumu faqat, dengan bahwa bagus akannya huruf tersebut oleh makmum saja. Bagus akannya huruf tersebut oleh makmum saja, sedangkan imam tidak pandai baca huruf itu. Au ahsana kullu minhuma ghaira ma ahsanahul akharu, atau bisa membaca oleh masing-masing dari keduanya selain huruf yang bisa dibaca oleh yang lain. Terpahami bahasanya? Ahsana itu pandai baca, maknanya pandai membaca. Kullu minhuma, oleh masing-masing dari keduanya, akan selain huruf. Nah, selain huruf yang pandai akannya oleh yang lain. Si A pandai baca ain, sementara dia nggak pandai baca sin. Sementara si B pandai baca sin, tapi nggak pandai baca ain. Maka pada saat itu mereka tidak boleh berjamaah. Titik. Wa minhu, dan termasuk kategori ummi adalah aratta. Aratta. Siapa aratta? Yadghamu fi ghairi mahallihi, dia mengidgham pada selain tempatnya idgham. Itu namanya aratta. Dia mengidgham pada selain tempatnya idgham dengan diganti. Idghamnya, tasdidnya bukan di tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan nirrahim, Pak. Nirrahim. Enggak, nirrahim. Nirrahim. Makhrajnya pas. Cuman tasdidnya diganti-ganti, bukan di posisinya. Itu disebut dengan arabta. Begitu juga al-saw. Al-saw itu adalah ya badalu harfan bi akhara, dia mengganti satu huruf dengan huruf yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Tasdidnya betul, cuma hurufnya diganti. Maka dua orang itu dianggap dengan ummi. Lain halnya dengan nanti di belakang. Fa in amkanahu ta'allumu, maka jika mungkin akannya si aratta atau oleh si alsal at-ta'allumu, oleh belajar, walam yata'allam, dia tidak mau belajar, maka sholat dia itu tidak sah.
Tapi kalau sudah dia belajar, sudah 7 tahun dia belajar, tapi tetap aja lidah dia itu nggak bisa. Memang asli lidah itu pendek. Lidah orang fasih itu panjang. Maka ayam itu lebih fasih daripada yang lain. Lidah dia panjang. Supaya fasih. Dulu anak-anak yang bicara telu namanya. Telu, itu disuruh makan burung lidah burung murai. Burung murai, lagi murai batu. Burung kan halal. Atau tarik lidah biar panjang 3 kali tiap pagi. Kemudian disunahkan dalam siwak itu menggosok lidah dengan siwak. Itu untuk mendapatkan kefasihan. Karena lidah itu setiap kita makan, dia akan tebal dengan lendir-lendirnya. Jadi kikis. Nah kikisnya kulit tebu, pakai roll, yang roll besi atau plastik, atau pakai karpet juga. Dia tipis, tapi yang terlalu kuat nanti nggak bisa makan, meletup dia. Nah, guna pelan. Maka sunnah mengatakan disunahkan menggosok lidah. Nah, apa disuruh gosok lidah? Orang gosok gigi kok lidah digosok? Kalau sekiranya 5 kali dalam sehari digosok lidah, gosok, maka lidah dia akan tipis. Itu kan tebal kan? Dia tipis setipis kertas. Nah, wa illa jika tidak mungkin belajar. Jika tidak mungkin belajar, sahhat, maka sah salatnya. Kaktidaihi bimisli, sama halnya mengikutnya seseorang dengan semisilnya dia. Berjamaah arafta sama arafta, alsal sama alsal, tapi dengan syarat hurufnya sama, kesalahannya sama, ketidakmampuannya di huruf yang sama. Wa kuriha ibtida'u binahwi tak wa fa. Dimakruhkan berjamaah dengan seumpama orang yang tak dan fa. Fa di Al-Fatihah enggak dijumpai. Nah, kalau tak ada mungkin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu tak. Tanya itu 3 kali dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bi namanya. Huruf ba. Pokoknya kalau ada huruf dia bisa ulang-ulang, asli ya, bukan dia buat-buat. Nah, itu berjamaah dan dia punya makruh. Gagap gempita. Begitu dia lahin, makruh berjamaah dengan lahin. Lahin yang mana? Bima la yughayyiru ma'nan. Lahin dengan sesuatu yang tidak merubah makna. Lahin itu artinya membaca tidak sesuai dengan baris yang benar. Itu lahin. Ada dibaca dia nasab, jadi dia lahin. Contoh menambahkan huruf ha pada lillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Maliku yaumiddin. Apa hukum jamaah orang itu?
makruh, nggak batal untuk salatnya kalau ori ya, tapi kalau sengaja haram. Juga memfathahkan dal pada na'budu, iyyaka na'budu, bukan iyyaka na'budu dia baca. Wa illahana lahnan yuwayyirul makna fil Fatihah, maka jika dia salah baca, lahnan akan kesalahan, yuwayyirul makna yang akan merubah arti pada Al-Fatihah. Contohnya an'amta dibaca dengan kasrah an'amti, atau dibaca dia dengan doma an'amtu. Batola salatu man amkanahu ta'allum wa lam yata'allam. Betul. Abatola itu membatalkan ia salah baca yang merubah makna. Salat seseorang yang memungkinkan akannya untuk belajar tapi dia nggak belajar. Batal salat orang yang mungkin akannya untuk belajar, walam yata'allam, tapi dia tidak mau belajar, li'annahu laisa biqur'anin, karena sesungguhnya yang dia baca itu bukan Quran. Bukan Quran yang dia baca itu. Na'am ya. In daqal waktu shalla li hurmati wa 'ada li taksiri. Jika sempitlah waktu, jika tidak cukup waktu, sudah belajar dari subuh sampai dekat zuhur, belum juga betul Al-Fatihahnya, maka zuhur dia tetap wajib sholat lihormati, untuk menghormati waktu. Walaupun Al-Fatihah belum betul, maka dia wajib sholat untuk menghormati waktu, dan dia wajib mengulang sholat tersebut karena kecerobohannya, ditaksirihi karena kecerobohannya. Waqala Syekhuna, berkata Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami, wa yazharu, dan jelas, annahu sesungguhnya, la ya'ti bitilkal kalimat, sesungguhnya seseorang tidak boleh membaca dengan demikian kalimat yang salah baris itu. Alif lam di situ, hadis zikri. Yang jelas wajib sholat untuk menghormati waktu, dan kata Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami, dia tidak boleh membaca mendatangkan dengan kalimat tersebut, kalimat yang salah baris yang merubah makna itu. Kenapa tidak boleh dia baca dalam sholat? Li'annahu ghairu Qur'anin qat'an, karena itu bukan Quran, sepakat ulama. Mana ada iyyaka na'budu, itu bukan Quran itu. Kalau na'budu boleh. Falam tatawaqqaf sihatus sholati hina idzin 'alaiha, karena dia bukan Quran, maka tidak bergantunglah kesahan sholat ketika itu, artinya ketika salah dibaca atasnya kalimat tersebut. Bal ta'ammuduha, bahkan menyengajanya membaca kalimat yang salah baris itu, walaupun dari semisil ini, artinya orang yang seperti itu, mubtilun, itu membatalkan sholat. Intaha, habis ia pernyataan Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami. Au fi ghairiha, atau kepada fil Fatihah. Au fi ghairiha, kalau dia salah baca pada selainnya Al-Fatihah,
sahhat salatuhu, sah salatnya seseorang, wal qudwatu bihi, sah juga berjamaah dengannya seseorang, kecuali idza qadara wa alima wa ta'ammada, apabila dia mampu membaca yang benar, wa alima, dan dia tahu bahwa dia salah baca, wa ta'ammada, dan dia sengaja salah baca, itu tidak boleh berjamaah, li'annahu hina idzin kalamun ajnabiyyun, karena sesungguhnya yang salah baca, yang disengaja, yang diketahui pada saat itu adalah kalam ajnabi. Itu adalah kalam ajnabi. Wa haitsu batalat salatuhu huna yabtulul iktida'u bihi. Ketika batal salatnya di sini mana? Ketika batal salatnya di sini mana Dani? Di sini mana? Lihat salahnya di sini mana? Ketika batal salatnya di sini pada salat Al-Fatihah. Nah, ketika batal salatnya di sini artinya pada kejadian salat Al-Fatihah. Kapan batal salatnya kalau lahan itu pada salat Al-Fatihah? Kapan? Kapan salat seseorang batal kalau salah baca pada selain Al-Fatihah? Idza qadara wa alima wa ta'ammada. Dia mampu membaca yang benar, dia tahu dia salah baca, tapi dia sengaja untuk salah baca. Pada saat itu batallah salatnya. Kalau batal salatnya, batal juga berjamaah dengannya. Nah, ketika batal salatnya di sini, maka batallah berjamaah dengannya. Yabtulul iktida'u bihi. Lakin lil alimi bihalihi, akan tetapi batal berjamaah dengan orang tersebut bagi orang yang tahu dengan keadaannya seseorang. Bagi orang yang tahu dengan keadaannya seorang, bagi makmum yang tahu dengan keadaannya seorang. Ini imam kita ini mampu baca yang benar, ini sengaja dia baca salah. Orang yang seperti itu, makmum yang seperti itulah yang tidak boleh berjamaah dengan imam itu. Tapi kalau ada makmum yang tidak tahu keadaan pada imamnya, dia beranggapan imamnya memang tidak bisa baca, imamnya lupa, imamnya tidak sengaja, maka sholat makmum itu tetap sah. Nah, sebagaimana mengatakan akannya pendapat oleh Imam Mawardi dan memilih oleh Imam Subuki, maqtadahu qaulul imam laisa lihadza qiraatu ghairil fadil. Memilih oleh Imam Subuki pendapat yang menginginkan akannya, iqtadahu, pendapat yang menginginkan akannya oleh pernyataan imam. Kalau ketemu al-imam di dalam kitab fikih, maksudnya adalah imam apa? Ada alif lam di situ, itu hadis zihni. Kalau disebut al-imam sudah langsung hadir di hati kita. Imam apa maksudnya? Imam Haramain. Nah, Imam Haramain. Oke. Dan memilih oleh Imam Subuki, maqtadahu, pendapat yang menginginkan akannya oleh pernyataan Imam Haramain. Apa pernyataan Imam Haramain? Tidak boleh bagi si ini. Si ini itu siapa? Siapa si ini? Yang di sana si ini siapa? Al-Lahim
fi ghairil Fatihah. Orang yang salah baca pada selain Al-Fatihah, maka tidak boleh bagi orang tersebut membaca selain Al-Fatihah. Tadi pembahasan sebelumnya apa? Pembahasan sebelum Imam Subki apa? Seolah-olah pendapat yang diketengahkan oleh Imam Mawardi, si imam, orang yang tidak mampu, orang yang salah baca dalam selain Al-Fatihah masih boleh baca surah. Coba lihat bahasanya. Au fi ghairiha, atau dia salah baca pada selain Al-Fatihah. Kalau salah baca pada selain Al-Fatihah, apa hukum salahnya? Sah salatnya. Apa hukum berjamaah dengannya? Sah berjamaah dengannya, kecuali kalau dia mampu baca yang benar, dia nggak baca, dia tahu dia salah, nggak diperbaiki, dia sengaja berbuat pada saat itu, tidak sah salatnya, karena itu adalah kalam ajnabi. Ketika batal salatnya, batal berjamaah dengannya. Pernyataan tersebut seolah-olah memberikan peluang orang yang tidak pandai membaca surah tetap boleh baca surah. Yang penting tidak sengaja salah bacanya. Yang penting dia tidak mampu baca yang benar, tetap boleh baca. Itu pernyataan Imam Mawardi. Imam Subuki nggak setuju dengan pendapat itu. Imam Subuki justru berpihak kepada Imam Haramain. Orang yang seperti itu tidak boleh baca selain Al-Fatihah. Selesai. Kenapa kamu baca surah yang salah-salah itu? Baca Al-Fatihah saja. Surah nggak perlu baca. Kenapa nggak perlu baca? Li'annahu yatakallamu bima laisa biqur'anin. Karena sesungguhnya orang yang salah baca berarti dia telah berbicara dengan sesuatu yang bukan Al-Quran. Bila daruratin, dengan tanpa ada darurat, minal butlan, daripada membatalkan sholat mutlak. Kan nggak ada daruratnya kan? Ada daruratnya? Tidak ada. Surah kan sunnah, nggak penting. Kamu nggak pandai baca, ya sudah, jangan baca. Oh, saya pengen baca, batal sholatmu kalau kamu baca. Kenapa batal? Karena membaca surah dengan salah baca itu bukan Quran. Jadi, nah kalau begitu halnya, berarti kalau imam kita membaca surah lalu salah, wajib kita tegur. Kalau dia tidak kita tegur, sholat jadi batal. Sholat jadi batal. Itu kan surah yang salah, bukan Al-Fatihah. Yang penting bisa Al-Fatihah. Tidak, dia Imam Haramain. Kalau dia baca, salah baca surah, berarti dia tidak baca Quran. Kalau dia tidak baca Quran, maka hukumnya sama dengan kalam ajnabi, bisa membatalkan sholat. Nah, walau tada biman zannahu ahla, jikalau mengikut ia seseorang, jikalau berjamaah ia seseorang dengan orang yang ia anggap akannya orang tersebut ahlan lil imamah, layak jadi imam. Kalau ada seseorang mengikut berjamaah dengan seseorang yang ia anggap orang itu layak jadi imam. Salat zuhur, sarung di atas mata kaki, pakai bordiran, kemudian pakai baju koko, dia ke bawah dan ke atas itu serasi, kan? Dan apa ciri-cirinya pandai menjadi imam tuh? Pakai tasbih di tangan. Nah, dia peci rencong, belum pakai lagi, sudah pakai. Nah, imam dia. Stau, istaqim wa atadil.
Shaf, lurus darapah. Mantap nih. Allahu Akbar. Selesai. Pas itu kita kurut sama dia. Nah, dapat pasangan hafal Quran. Silakan Pak Imam baca. Nah, untukkan bacaan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mantap iramanya. Nah, sholat zuhur tadi itu hukumnya, sholat zuhur kita tadi dan dia hukumnya setelah halaqah Quran apa? Batal. Babana khilafuhu, maka terbukti sebaliknya. Terbukti sebaliknya. Mana contoh? Ka'anna zannahu qari'an, seperti dia menganggap akannya imam itu qari, atau imam itu bukan makmum, ghairu makmumin, atau imam itu laki-laki, atau dia anggap imam itu akilan, orang berakal. Pabana, terbukti setelah sholat imam itu ummi ternyata. Oh, yang fasih tadi cuman takbir sama istawu saja. Terbukti imam yang kita ikut tadi itu makmum juga dia. Itu lumayan lah. Atau yang kita anggap laki-laki tadi ternyata perempuan. Kita ada jamaah di belakang ya, rambut segini ya, dia peci, koko, salat ya, Allah, saja mana berapa? Salamnya, Assalamualaikum. Udah apa mas? Mas banget nih, Tuti namanya. Tapi kamu perempuan, iya. Kenapa sholat itu? Ya suka-suka saya. Ternyata perempuan yang pakai baju koko jadi itu. Ulang sholat lagi. Nah, bagaimana pendapat antum? Ternyata imamnya itu laki-laki, tapi laki-laki transgender. Hah? Apa hukum sholat jamaah tadi? Saya salam laki-laki emang, kumis berjambang, berjenggot. Itu imam kita tuh istimewa tuh. Semua anak. Dia asli perempuan dulu, tapi dia cari kelamin kucing atau apa, diganti kelamin dia. Dia pakai hormon untuk menumbuhkan jenggot dan kumis. Sekarang dia ada thickness kayak laki-laki. Dulu aslinya dia perempuan. Apa hukum jamaah dan dia dan? Ya? Apa mata? Oke, dia jadi makmum, tapi pakai sarung dan peci, nggak pakai mukena. Apa hukum sholatnya? Hah? Nggak sah. Dia sudah punya istri. Dia sudah punya istri dan punya anak. Apa hukum salahnya? Pakai mukena juga. Dia punya istri, punya anak. Apa hukum salahnya? Masalah juga. Apa yang harus dia lakukan? Pakai mukena, dia bapak orang. Pakai mukena dia. Setelah pakai mukena, sholatlah di shaf ibu-ibu. Apa hukum salamnya ibu-ibu dia? Hah? Yang mana benar nih? Salam semua ibu-ibu haram, salam jadi bapak-bapak haram. Mana dia harus posisikan?
pada pusing-pusing bunuh aja dia. Sekali mikir hukumnya mana itu. Itu disebut dengan masalah baru. Itu perlu dipelajari secara detail. Seperti kemarin itu orang Padang yang meninggal dunia. Apa namanya? Transgender pertama Padang, ribut ulama gara-gara dia meninggal. Dia laki-laki jadi perempuan. Atau alhamdulillah, kalau nggak tahu. Nah, ternyata imam yang diikuti tadi perempuan. Yang lebih parah ini majnunan, menggila. Menggila ini dulu mantan qori internasional. Cuman karena dia nggak menang, gila dia. Imam lah dia, mantap bacaannya. Setelah digigit dia mik, punya dia makan dia. Siapa imam tuh? Gila ternyata. Kan bacanya dasar. Nggak perlu ulang sholat saya kayak qori internasional bacaannya. Jadi ulang sholat nggak? Wajib ulang sholat karena dia majnun. A'ada sholat, maka dia wajib, maka dia mengulang sholat wujuban, hukumnya wajib. Kenapa wajib ulang sholat? Ditaksirihi, karena cerobohnya seseorang, bitarkil bahthi fi dzalik, meninggalkan membahas atau meneliti, memperhatikan dalam hal demikian. Perlu perhatian dengan hal ini. Ingat waktu Qur'an 2001 di kawasan Madiun, maka tiap waktu sholat kami ulang sholat. Kalau nggak berjamaah, kita datang situ dakwah. Nanti dibilang aliran sesat, nggak mau jamaah dengan tempatan. Kalau kita jadi imam, enggak dipersilakan jadi imam. Artinya kita sholat sajalah dengan mengalami demikian. Setelah kita mengalami, nanti kita ulang sholat lagi setelah orang pergi. Itulah perasaan, perasaan penderitaannya. Ulang lagi sholat kami. Besok gitu lagi. Ulang sholat ya waktu. Kawan-kawan capek kalau begini terus nih. Ya mana lagi? Kita di kampung orang. Pernah juga ikut tarawihan 20 rakaat. Belum selesai Fatihah, baru ghairil maghdubi alaihim. Amin. Kata jamaah. Itu aminnya. Semangat anak muda sholat semua, tapi aminnya juga semua. Amin. Ya Allah. Ada di antara jamaah kami yang ikhlas. Orang setelah dia tidur belakang. Apa kata orang nggak dipikirin. Tidak sholat sendirian tengah malam. Nah, jadi kita menganggap seseorang untuk kita jadikan imam itu perlu bahas, pastikan sebelumnya. Bukan asal ikut saja. Maka ketika kita terlambat sholat, lalu berdirilah beberapa orang masbuk, tapi yang belakang dan depan, kumis. Ada lagi berjenggot, tapi bertato. Dia jenggotnya baru usia 2 bulan jenggotnya, ini belum betul. Dan belakang lagi, dari depan. Gomes berjubah, bersorban, tapi sorbannya sampai ke pantat ekornya. Oh ini nggak tahu sunnah nih. Lihat lagi, mantap, tapi kukunya panjang. Lihat lagi, bau rokok. Nama jasanya itu
pengiriman belum tentu sampai. Itu nama jasanya. Dan jelas itu nama jasanya, dikirim juga di situ. Bagaimana kamu menumpangkan barang yang sembarangan sama orang itu? Nah, kalau barang yang nilainya sekecil itu kita nggak mau tumpangkan yang orang sembarangan, masa sholat yang nilainya besar asal kita tumpangkan saja? Nggak mungkin. Nah, la ini tada biman zannahu mutatahhiran fabana hadatsin, tidak batal sholat, tidak wajib mengulangi sholat jika dia mengikut biman dengan seseorang wannahu yang ia menganggapnya seseorang mutatahhiran, orang yang suci. Suci maksudnya suci dari hadas, suci dari najis. Fabana hadatsin, ternyata imam itu punya hadas, walaupun hadas besar. Kan meragukan itu, Masya Allah. Imam subuh kita Ismail, tentang imam yang sholat deh, irama bayati, bayati pada masa. Selesai sholat, salam kiri, salam kanan, zikirlah Pak Imam kita nih, nundukkan kepala. Nampak pulau di bawah. Kapan pulau ini terjadi? Wih, tadi malam. Maaf jemaah, saya izin dulu mandi junub. Nah, makmum apa buat? Kau ulang salat subuh lagi? Enggak perlu, udah sah salatnya itu. Walaupun ikut sama imam yang mandi, yang belum mandi junub, walaupun terbukti dia berjunub, enggak jadi ulang. Kenapa enggak jadi ulang? Tidak ada kecerobohan. Adakah kecerobohan makmum dalam hal itu? Ada? Oh, kamu ceroboh bitarkil bahas, dengan meninggalkan pembahasan, dengan meninggalkan penelitian. Maka makmum cek imam dulu, imam sini ntar. Nah, buka sarung. Nah, ada celana nggak? Becek. Nah, tadi ada kentut nggak? Nggak wajib. Kenapa? Karena hadas itu tidak mungkin dibahas. Nah, sesuatu yang keluar daripada kemampuan kita itu tidak dibebankan. Nah, kalau orang gila masa nggak tahu kamu orang gila? Dari awal tuh masih tahu tuh imam gila. Imam tuh nggak pandai baca. Imam itu wanita. Imam tuh ada makmumnya di depan. Masa nggak tahu? Dia punya imam juga, dia bermakmum juga. Tapi kalau hadas nggak ada yang tahu. Oke, tidak sah, maaf, tidak wajib mengulang sholat kalau dia mengikut dengan seseorang yang dia menganggapnya suci. Pabana terbukti dia dah hadas, punya hadas, walau hadasan akbar, walaupun hadas besar. Auza khabatin khafiyin, atau dia punya najis yang tersembunyi. Punya najis yang tersembunyi. Selesai Pak Imam kita ini salam kiri dan kanan, kemudian dia istighfar, lalu dia rogoh kantongnya, pengen mengambil tasbih. Ketika dia keluarkan tasbih ke bawah bangkai manci. Pikir, manci mati di sini. Kasih umpan di mana, matinya di kantong saya. Tahu dia di uang saya itu beli tikus, beli racun tikus. Wajib ulang sholat nggak? Wajib ulang sholat? Tidak wajib. Kenapa? Najis khafi. Tapi kalau sekiranya di telapak kaki imam kita ada tai cecak, kita wajib ulang sholat semuanya. Kenapa? Karena najisnya di tempat yang nampak. Di punggung imam ada najis, di baju dia, bagian luar baju ini, wajib ulang sholat. Nah, kenapa? Di pantauan kita, istaqimu, lihat badan imam, baju ini. Sudah cecak bukan?
Enggak, butuh air nih. Enggak apa-apa, butuh air. Nanti cicak. Nah, walaupun pada salat Jumat, walaupun imamnya itu pada salat Jumat, inzada ala arba'in, jika lebih ya imam dari jumlah 40 orang. Tapi kalau 40 orang dengan imam, batal salat. Tapi kalau ada imam 41, salat Jumat sah. Maka imam pulanglah dia ke rumah, sampai di rumah dia mandi junub. Selesai mandi junub, apakah dia ulang salat Jumat? Pergi? Nggak perlu ulang salat Jumat? Salat Jumat dia kan batal. Pak Imam. Selesai mengimamin salat Jumat, Pak Imamnya baru sadar dia berjunub, lalu pulang ke rumah, sampai di rumah dia mandi junub, lepas itu wajib ulang salat Jumat nggak? Jadi berapa diulang? Berapa diulang kan? Salat zuhur. Fala tajibul ihadatu, maka tidak wajib mengulang. Ya, tidak wajib mengulang bagi makmum. Wa in kana al-imamu aliman lintifa'i taksiril makmum, walaupun adalah imam itu tahu. Imam berengsek ternyata. Nggak tahu dia junub mau imam juga. Tapi hilang amplopnya. Dia sedang khutbah nih, termenung dia sebentar. Apa yang menunggu lupa imam itu? Saya tadi ingat belum mandi junub. Kok turun masalah juga ini ya? Lanjut aja lah, kebantar. Lanjutin khutbah dia, lanjutin imamin salat. Waktu pulang nih, kita sama kita kawan dia, kita makmum dia. Kamu nggak lihat saya termenung sama dia? Apa itu mah termenung saya? Belum mandi junub saya ternyata. Saya mikir-mikir mau dibatalin, marah orang, nggak dibatalin masalah. Lanjut aja dah. Berarti kamu sengaja imamin kami junub? Sengaja. Apa hukum makmum? Sah salatnya makmum, walaupun salat Jumat, walaupun imamnya nyadar imamin dalam keadaan junub. Kenapa tetap sah? Lintifa'i taksiril makmum, karena tidak ada kecerobohan makmum di situ. Tidak ada kecerobohan makmum. Kenapa makmum tidak dianggap ceroboh? Illa amarata alaihima, karena tidak ada tanda di atas keduanya junub, hadas, dan tidak ada tanda di atasnya najis yang tersembunyi. Wa min sama, dan dari karena itu hasolalahu fadlul jamaah, hasil baginya makmum fadilah salat berjamaah. Titik. Cukup sampai situ. Nanti bagaimana kalau najisnya itu najis yang bisa terlihat oleh mata.